Iya, baik sahabat muslim manapun Anda berada, senang sekali Riko ya kembali dapat menemani sahabat muslim ya di segmen selanjutnya yang ini luar biasa Riko. Kenapa luar biasa? Riko merasa seorang pemuda. Merasa tentunya. Nah, merasa tentunya seorang pemuda ya. Dan tentunya sahabat muslim juga yang merasa menjadi seorang pemuda. Hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai pemuda dan masjid gitu. Dan masjid. Pemuda dan masjid. Tentunya kita akan membahasnya lebih dalam di segmen teman ngobrol. Iya, baik sahabat muslim dimanapun Anda berada, Riko. Riko pernah menjadi anggota remaja masjid? Remaja masjid Riko belum pernah. Belum pernah ya? pernah. Wah, mungkin sahabat muslim juga punya pengalaman ya, seperti itu ya menjadi seorang anggota remaja masjid. masjid. Dan kalau Riko belum ya? Belum. Kalau saya belum juga Riko. Tapi saya lama di pesantren, tetapi mau tidak mau saya tahu sedikit tentang bagaimana mengorganisasikan masjid. Mungkin Riko juga ya, Riko dulu berapa tahun di pesantren? 6 tahun. 6 tahun ya, iya pasti tahu yang namanya masjid ya, bagaimana mengorganisasikan masjid dan lain sebagainya. Dan Riko, hari ini kita akan membahasnya lebih dalam mengenai pemuda dan masjid ya. Pemuda dan masjid. Pemuda beraksi di masjid seperti itu, artinya remaja ya? Remaja atau pemuda yang kemudian mereka punya perhatian besar terhadap masjid seperti itu. Masya Allah. Oke, kayaknya saya udah nggak sabar nih Riko untuk ngundang narasumber kita untuk berkomunikasi, bertanya lebih dalam mengenai remaja atau fungsi dan peran remaja masjid ya seperti itu. Kita undang yuk. Ya, silakan. Siapa Riko yang akan kita hadirkan? Sahabat muslim, pada teman ngobrol kali ini kita akan mengundang tamu yang sangat istimewa tentunya sahabat muslim yang akan menginspirasi Anda. Kita langsung saja kita sambut Pak Edi Syahputra. Silakan Pak. Pak Edi Syahputra. Oke. Assalamualaikum Bapak, sehat Pak ya? Sehat Pak. Sehat. Alhamdulillah. Silakan Pak. Iya, ini Bapak Edi Syahputra SAG. Iya. Subhanallah, ini beliau adalah Ketua DPD BKPRMI Pak ya? Iya. BKPRMI itu apa sih Pak? BKPRMI itu Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Ya, disingkat dengan BKPRMI. Iya. Kemudian garapan dari BKPRMI adalah pemuda dan remaja yang ada di Kabupaten Langkat. Karena kita berkedudukan di Kabupaten Langkat. Oke, jadi BKPRMI itu sebenarnya organisasi atau gimana Pak? BKPRMI itu organisasi. Organisasi Pak Organisasi. ya? Organisasi besar, nasional, kemudian Bapak mewakili dari Kabupaten Langkat. Benar. Oke, subhanallah ya Riko ya. Ini Bapak Edi Syahputra SAG. Pak, ngomong-ngomong nih Pak, bicara masalah remaja atau pemuda. Kenapa sih Pak perhatian dengan remaja dan pemuda seperti itu? Ada persoalan yang mendasar. Kalau hari ini hampir remaja adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari yang namanya kejahatan, kenakalan. Seakan-akan semua persoalan-persoalan yang ada di lingkungan masyarakat itu biasanya dikaitkan dengan anak-anak remaja, kenakalan remaja atau yang lainnya. Maka sangat dibutuhkan wadah yang menjembatani mereka semua agar melakukan hal-hal yang positif. Yang jelas bahwa kita berkeinginan bahwa ke depan remaja-remaja Islam khususnya bisa menjadi remaja-remaja yang ditoladani oleh teman-temannya yang lain. Berarti memang tujuan utamanya ya bahwa ya mungkin sahabat muslim dibentuknya organisasi ya tadi ya Pak. Organisasi ini mungkin sebagai memfilter ya, filter bagi remaja-remaja yang lainnya mungkin yang pada dewasa ini mungkin udah sering ada kenakalan-kenakalan remaja ya. Artinya BKPRMI menjadi sebuah wadah untuk mengumpulkan remaja, pemuda untuk punya perhatian besar kepada masjid, kemudian kita bisa mengajak mereka pada satu kebaikan banyak ya tentunya ya. Oke Pak, bicara tentang BKPRMI ya.
banyak mungkin di antara kita pemuda-pemuda yang belum tahu nih apa BKPRMI. Kemudian bagaimana perkembangannya di Indonesia? Baik, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid didirikan 3 September 1977, bertepatan tanggal 19 Ramadan 1397 Hijriah. Artinya memang sudah secara skala nasional, BKPRMI itu sudah ada hampir seluruh di Indonesia. Hampir seluruh Indonesia. Ya, bahkan di kepengurusan di tahun ini, Ketua Umum DPP BKPRMI, Akhina Said Aldi Alaidrus, sudah membangun jaringan tidak saja di tingkat nasional. Bahkan sudah ada di Malaysia, Singapura, bahkan informasi terbaru yang kami dapat, semalam beliau melepas utusan ke Kanada. Kanada. Artinya membangun perwakilan-perwakilan remaja masjid di beberapa negara. Berarti di beberapa negara di luar Indonesia, sudah khususnya fokusnya juga masjid atau bagaimana? Masjid, tetap BKPRMI, iya, tetap namanya Badan Komunikasi Pemuda Remaja Sampai ke Kanada ya Pak ya? Ada. Jadi lagi diusahakan dibentuk perwakilan di sana. Wah Riko, jadi rugi ya rasanya bagi pemuda ya, pemudi yang nggak ikut BKPRMI Pak ya, karena ini organisasi yang memberikan sinyal positif yang kemudian mengajak kita kepada kebaikan. Nah ngomong-ngomong ya Pak ya, mungkin orang bertanya apa sih yang dilakukan BKPRMI seperti itu? Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid banyak melakukan aktivitas. Di antaranya adalah kegiatan-kegiatannya yang titiknya berada di masjid sebagai pusat kegiatan. Yang harus dipahami bahwa di BKPRMI itu ada beberapa lembaga. Ada namanya lembaga LPPDSDM, Lembaga Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Arahannya itu adalah kegiatan-kegiatan pelatihan, pembinaan, keterampilan bagi remaja. Ada lembaga pengembangan ekonomi, LPP Ekop. Artinya pelatihan-pelatihan yang dibuat kewirausahaan untuk remaja masjid. Artinya bukan saja mereka dilatih untuk memahami manajemen, tapi juga dibangun jiwa entrepreneurship di remaja tersebut. Ada keluarga sakinah, lembaga yang membidangi tentang keluarga sakinah, pembinaan-pembinaan terhadap keluarga, pembinaan-pembinaan terhadap adik-adik remaja kita yang mungkin mau melakukan pernikahan. Jadi kita akan memberikan pembekalan-pembekalan menurut aturan-aturan agama yang kita pahami. Wah menarik itu. Jadi pemuda ya yang ingin menikah, kemudian harus disiapkan dulu Pak ya. Harus diberikan wejangan seperti itu, nasihat Pak ya, karena memang kalau kita lihat banyak sekali orang yang gagal dalam menikah, dalam rumah tangga, itu disebabkan karena tidak siap mentalnya seperti itu. BKPRMI punya agenda itu Pak ya. Agenda itu. Mungkin Riko ada yang mau ditanyakan. Oke, baik Pak, terima kasih ya telah diberi kesempatan bertanya. Baik Pak, ini BKPRMI ya Pak, dan fokusnya remaja ya Pak. Oke, remaja. Bagaimana feedback dari remaja itu sendiri Pak? Khususnya remaja masjid, ada nggak antusias mereka untuk mengikuti agenda-agenda mungkin dari? Kegiatan remaja masjid, kalau ditanya antusias, sangat antusias. Sangat antusias. Sejauh ini ya Pak? Sampai saat ini, di beberapa kecamatan misalnya, seperti kegiatan-kegiatan festival budaya, festival seni nasi, kegiatan pelatihan-pelatihan, mereka terus antusias melakukannya. Jadi kalau kita lihat, secara umum kegiatan-kegiatan BKPRMI di samping masjid sebagai pusat kegiatan juga kita tidak mengenyampingkan darah anak mudanya. Jadi kita tidak kemudian mematikan darah mudanya Pak ya. Seperti ada kegiatan kita namanya touring dakwah. Touring dakwah. Apa itu Pak? Touring dakwah itu kegiatan yang dilakukan DPD BKPRMI Kabupaten Langkat bekerja sama dengan Polres Langkat. Kita berangkat dari masjid dengan mengendarai kendaraan bermotor, mencanangkan tertib lalu lintas program dari Polres Langkat. Syarat untuk mengikuti kegiatan itu adalah kendaraan itu harus ikut aturan yang telah diberlakukan Undang-Undang Lalu Lintas. Masya Allah. Kemudian melakukan perjalanan ke suatu tempat wisata, dan insya Allah kalau tidak ada halangan di bulan April ini
kita akan melakukan kegiatan di daerah Sebinge dekat air terjun. Wah, bulan April Pak ya? Bulan April bisa dikasih tahu Pak tanggal berapa biar saya bisa ikut gitu. Iya, kita akan koordinasikan kembali ya? Karena direncanakan di akhir April. Di akhir April. Karena kebetulan remaja ini kan banyak kegiatannya yang anak-anak yang masih usia sekolah. Jadi kita tidak mau membenturkan pendidikan dengan program BKPRMI. Iya, betul. Setelah itu kegiatan di sana ada kegiatan pengajian, tadabur alam, pengajian dengan membawa seorang ustadz. Kemudian juga setelah itu ada penyuluhan narkoba dan radikalis dari pihak kepolisian. Jadi kita kemas kegiatan-kegiatan itu diantaranya ya membuat mereka juga semua mencintai alam di luar, di alam, dan mereka menikmati pemandangan alam tersebut. Anak muda hobinya biasa kan kompoi, anak muda kepingin jalan-jalan, kita fasilitasi dengan berbagai kegiatan. Pingin suasana yang baru. Suasana yang baru. Berarti kegiatan-kegiatan memang yang dicanangkan oleh BKPRM ini nggak monoton ya Pak? Iya. Contohnya tadi seperti touring. Touring ya, jadi tidak kemudian orang biasa, mungkin sahabat muslim juga pernah mendengar bahwa orang yang duduk di masjid biasanya orang-orang tua yang bahasanya udah bau tanah gitu. Kemudian ada remaja masjid di dalamnya. Dan ini juga membuktikan bahwa BKPRMI membuktikan bahwa Riko sebenarnya yang bergelut dengan masjid itu bukan orang tua saja Pak ya, orang muda artinya remaja yang kemudian dia punya perhatian besar terhadap agama Islam. Wibowo. Sebelumnya Wibowo, di bulan April ada acara ya Pak ya? Itu khusus untuk remaja masjid atau umumnya pada remaja-remaja yang diangkat atau bagaimana Pak? Iya, kegiatan di bulan April seperti touring dakwah tadi itu kegiatan yang kita buka sebenarnya secara terbuka. Bukan saja khusus untuk remaja masjid, tapi remaja Islam itu silakan bergabung yang ingin melakukan kegiatan bersama. Karena strategi yang kita lakukan adalah bahwa kalau misalnya kegiatan itu ansih di masjid, banyak anak-anak muda yang kadang-kadang masih alergi. Jadi kita cara pendekatannya kita bawa ke alam, mereka mungkin bahagia dan senang, pada akhirnya bisa bergabung di BKPRMI. Jadi berbagai strategi kita gunakan untuk mengajak remaja-remaja, pemuda-pemuda yang ya mungkin sudah ada, kalau di daerah kita itu yang sudah kecanduan narkoba, minuman keras, bagaimana mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar lah. Iya, BKPRMI tadi lahir tahun berapa Pak? 3 September 1977. 77. Dan sekarang 2016. Ada nggak perbedaan remaja pada mungkin Bapak waktu masih remaja gitu, pemuda dengan remaja saat ini? Maksudnya ghirahnya, kemudian semangatnya seperti itu. Ada perbedaan yang juga saya kira sangat signifikan. Remaja dulu itu punya semangat yang luar biasa. Tapi karena kondisi, remaja sekarang kan semangat untuk berjihadnya itu agak kelihatan agak berkurang. Faktornya Pak? Faktornya mungkin fasilitas yang sudah sangat lengkap kita katakan. Kemajuan zaman. Kalau dulu kita beraktivitas baik remaja masjid atau kegiatan apapun, dari satu tempat ke satu tempat itu biasanya jalan kaki, naik sepeda. Sekarang kendaraan bermotor semua sudah punya, alat komunikasi. Bayangkan dulu di satu kegiatan kita harus ngantar surat dari satu tempat misalnya di Langkat itu ke Bahorok, itu kadang-kadang harus naik bus. Sekarang kan lebih mudah begitu. Jadi ada semangat yang memang itu yang harus diciptakan kembali. Yang satu lagi adalah semangat ikhlas. Semangat ikhlas. Pengaruh politik juga berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Politik uang itu sangat meracuni pemikiran masyarakat kita. Dari sejak dini itu sudah meracuni? Sudah meracuni. Contoh, kalau misal mau ikut kegiatan dulu tidak pernah tanya, ada ongkosnya. Sekarang sudah mulai tanya, mobilnya disewakan atau tidak, ongkosnya akan begitu. Artinya ada semangat yang harus memang kita kembalikan. Makanya kita sebagai pimpinan organisasi mengembalikan semangat untuk berinfak. Jadi kalau ditanya, DPD BKPRMI melakukan kegiatan-kegiatannya di samping donatur, itu adalah sumbangan dari pengurus untuk melakukan berbagai kegiatan. Jadi diinfakkan untuk, ini infak untuk kegiatan, melakukan berbagai kegiatan supaya kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Ini mungkin Wibowo, Riko mau tahu nih, Bapak memang dari kecilnya, dari remajanya udah suka masjid, udah tertarik dengan masjid, dengan agama atau memang bagaimana Pak?
Alhamdulillah kita memang dari kecil sudah tertarik. Dididik ya. Dididik memang belajar untuk mencintai masjid. Mencintai masjid. Oke Pak, ngomong-ngomong masalah tadi dana mendanai. Kadang masyarakat bertanya BKPR ini dananya dari mana sih selain donatur? Seperti itu. Dana BKPRMI seperti yang saya katakan itu berasal dari pengurus. Pemerintah Pak? Pemerintah juga membantu. Pemerintah Kabupaten Langkat itu sangat respect. Apalagi Bupati Langkat, Bapak Haji Ngogesa Estepu itu perhatiannya kepada perkembangan remaja masjid di Langkat sangat penuh. Bahkan kegiatan-kegiatan kita hampir semua disupport. Baru ini kita melakukan kegiatan pelatihan brigadi masjid, pelatihan bela negara brigadi masjid Kabupaten Langkat. Dia support dana luar biasa untuk kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut, pelatihan bela negara itu kita punya brigade masjid. Jadi kita punya kalau di organisasi ada satgas, kita punya brigade masjid. Sama seperti, nah mereka melakukan pelatihan bela negara yang bekerja sama dengan Dandim 0203 Langkat, Kapolres Langkat, BPBD, BNN, kemudian kantor Kementerian Agama, semua elemen, semua kantor yang berkaitan dengan kegiatan itu kita bersinergis dan ternyata responnya sangat positif dengan kegiatan remaja. Baik Pak. Remaja Masjid Beraksi. Apa yang harus mereka lakukan Pak? Banyak hal yang harus kita lakukan hari ini. Pertama adalah remaja Islam itu harus dibekali pemahaman tentang satu kalau berorganisasi, pemahaman manajemen organisasi yang baik. Itu penting ya Pak ya? Ya, seperti yang kita ketahui, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah itu menyukai kalau perang itu barisannya itu kokoh. Jadi berorganisasi juga harus kokoh. Jadi artinya ada pemahaman di organisasi itu yang harus diberikan kepada mereka. Kemudian kalau saya sebagai ketua umum BKPRMI punya pemahaman bahwa anak-anak muda, remaja ini harus ketika menjadi ketua umum saya punya visinya adalah modernisasi organisasi. Modernisasi maksudnya Pak? Modernisasi organisasi artinya organisasi kita harus modern. Sekarang semua sudah ada fasilitas, internet, jadi seluruh aktivitas organisasi itu ya bisalah bisa diakses dengan cepat oleh kawan-kawan remaja masjid yang ada di Langkat lah khususnya, dan informasi di Kabupaten Langkat. Di tingkat nasional. Kemudian kita berharap anak-anak muda, remaja itu juga membangun komunikasi. Silaturahim. Rasul mengatakan man syara'a yamuda lahu fi umri wa yusa'lahu fi rizqi falyattaqillah wal rahimahu. Artinya kekuatan remaja juga bagaimana mampu berkomunikasi dengan semua. Karena BKPRMI itu kan badan komunikasi. Jadi remaja harus mampu bersilaturahim, bersinergis dengan seluruh elemen agar kegiatannya itu bisa diterima dengan baik. Luar biasa Riko. Jadi saya tertarik nih Pak untuk mengikuti tadi BKPRMI untuk menjadi remaja masjid, kemudian memberikan sinyal positif untuk orang lain. Riko, kita akan bicara lebih dalam lagi tentang remaja masjid beraksi tentunya setelah jeda yang berikut ini. Tetap setia bersama kami di program Assalamualaikum Indonesia.